Halo, selamat pagi teman-teman di Facebook semua. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya yang terdahulu untuk membaca dari buku The Promise, yaitu autobiografi dari His Eminence Chamtuku Rinpoche yang merupakan guru saya. Hari ini saya akan melanjutkan dari halaman 51 sampai dengan 58. Kita mulai di sini. I would have loved to have gone to the monastery at a young age. Instead, I was shipped to America. I was very unhappy there, even at a young age. I knew when I was older, I would travel and live in distant lands. I didn't know where, but when I was very young, I always felt that it would be somewhere in the east. Jadi di sini kalau kita bisa merecap sedikit dari live stream yang terdahulu, Cham Rinpoche dibawa oleh neneknya Queen Dechan ke Amerika agar karena di sana sudah ada foster family, yaitu keluarga Bugayev yang ingin mengadopsi Rinpoche. Jadi dari Taiwan, Rinpoche travel ke Amerika bersama neneknya. Tapi di sini di halaman pertama ini Rinpoche menunjukkan motivasinya, bagaimana perasaannya pada saat itu. Rinpoche sebetulnya ingin masuk ke biara pada usia yang masih muda, tetapi keinginan beliau itu tidak terwujud dan bahkan dia malah dikirim ke Amerika. Rinpoche pada saat itu merasa tidak bahagia karena walaupun usianya masih sangat muda, dia tahu bahwa dia akan pergi dan tinggal di tempat yang jauh. Pada saat itu Rinpoche tidak mengetahui di mana beliau akan tinggal, tetapi beliau selalu merasa bahwa tempatnya adalah di negara timur, bukan di negara barat seperti Amerika. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini di halaman 52 ini ada dua foto yang menarik. Yang pertama adalah Rinpoche pada tahun 2008 bertemu dengan Kuan Mama di Taiwan. Jadi pada saat itu Rinpoche itu sudah tumbuh besar dan Kuan Mama sangat senang melihat Rinpoche. Jadi di sini bisa kita lihat captionnya, Rinpoche reunited with Kuan Mama during a visit to Taiwan in 2008. Dan di foto selanjutnya, di sini ada caption Queen Dechan with Rinpoche. This meeting in Taipei in 1996 was the last time Rinpoche saw his grandmother before she passed away. Jadi foto yang kedua ini diambil pada tahun 1996 dan ini adalah kali terakhir Rinpoche bertemu dengan nenek biologisnya, Queen Dechan, sebelum beliau meninggal dunia. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini di halaman ini kita melihat banyak foto-foto Rinpoche pada masa kecilnya di Taiwan. Ya, jadi ini semua foto ini diambil dari Taiwan. Dan kalau kita lihat di foto yang di tengah bawah itu ada Rinpoche bersama dengan Kuan Mama, dan di foto yang terakhir itu adalah ibunda biologis Rinpoche, Princess Dewa Nimbo pada saat beliau masih muda. Nah, halaman selanjutnya juga dipenuhi dengan foto-foto dari Rinpoche. Di foto kiri bawah ada foto Rinpoche dengan Mr. Kuan yang merupakan saudara laki-laki dari Kuan Mama. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita masuk ke bab baru di sini yang berjudul The American Dream. Jadi mimpi seorang Amerika. Ya. Di sini
tertulis bahwa I'm a Kalmyk Mongol Tibetan. I have an identity which is deeply rooted in the religious doctrine of my forefathers brought to America. I needed to search into my roots, my religion, and who I was. I started by studying as a young boy in Rashi Jempeling. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Rinpoche menjelaskan latar belakang beliau yang merupakan keturunan dari ada keturunan Tibet, ada keturunan Mongolia dari suku Kalmyk. Ya, jadi beliau itu adalah identitas beliau dan juga race ini itu sangat dekat dengan religious doctrine dari Vajrayana Buddhism. Ya, jadi yang dibawa oleh nenek moyangnya ke Amerika. Jadi pada saat beliau masih sangat muda, Rinpoche sudah belajar mengenai religious doctrine ini di sebuah Dharma Center di tempatnya pada saat itu di New Jersey, Howell. Di Dharma Centernya namanya adalah Rashi Gempiling. Jadi ini kita mulai. Ini adalah chapter baru dari kehidupan Rinpoche yang berjudul A New Family, A New Life. Jadi keluarga baru, kehidupan baru. Di sini ada foto dari orang tua angkat Rinpoche di Amerika yang bernama Boris and Dana Bugayev. Boris and Dana Bugayev, Rinpoche's adoptive parents, were held in high regard within the Mongolian Kalmyk community in Howell, New Jersey. Jadi Boris dan Dana Bugayev itu adalah imigran yang pindah ke Howell, New Jersey, dan mereka memulai kehidupan baru di sana, dan mereka adalah pasangan yang cukup dihormati di antara di komunitas Mongolian Kalmyk di Howell, New Jersey. The young Rinpoche and his grandmother, Queen Dechen, arrived in America in the summer of 1972. They were greeted at John F. Kennedy Airport in New York by his birth mother, Dewa Nimbo, who had since married. Accompanying Dewa Nimbo was her young son, Bud, who was unknowingly meeting his half-brother. As expected, the young boy was bewildered by the very different country with its different language and strange-looking people. He wondered, where am I? What is this place? Jadi Rinpoche yang pada saat itu masih berusia sangat muda, itu sampai di Amerika untuk pertama kalinya bersama dengan neneknya yang bernama Queen Dechen. Beliau itu tiba di Amerika pada musim panas tahun 1972. Pada saat mereka tiba di lapangan udara John F. Kennedy di New York, mereka disambut oleh ibu unda biologis dari Rinpoche, yaitu Dewa Nimbo, yang pada saat itu sudah menikah lagi. Ya. Jadi waktu itu Dewa Nimbo membawa salah satu putranya yang bernama Bud. Dan pada saat itu mereka tentu saja Rinpoche tidak tahu bahwa dia bertemu dengan saudara laki-lakinya, ya, half brother. Seperti yang bisa di-expect, Rinpoche merasa canggung karena tiba di negara yang sangat asing, bahkan bahasanya juga asing, ya, dan juga orang-orangnya terlihat tidak biasa atau aneh dan beda dengan orang-orang yang biasa dilihat oleh Rinpoche di Taiwan. Jadi beliau berpikir, saya ini di mana dan ini tempat apa ya? Rinpoche was taken to Dewa Nimbo's house in Philadelphia, where he spent the night. He also met Dewa's husband, Bayan, who liked the young cheerful boy. Rinpoche found out much later that Bayan had wanted to adopt him, but Dewa had adamantly disagreed. At the time, Rinpoche was unaware that he was about to be adopted by yet another family in Howell, New Jersey, which was home to a large Mongolian Kalmyk immigrant community. Jadi,
Pada malam mereka tiba di lapangan udara John F. Kennedy, Dewa Nimbo. Mereka tinggal 1 malam di rumah Dewa Nimbo di Philadelphia. Dan di rumah ini, Rinpoche bertemu dengan suami Dewa Nimbo pada saat itu yang bernama Bayan. Dan Bayan ini sangat menyukai Rinpoche karena Rinpoche itu merupakan anak yang ceria, ya. Dan Rinpoche juga kemudian mengetahui bahwa sebetulnya Bayan ini ingin mengadopsi Rinpoche, tetapi Dewa Nimbo menolak maksud baik ini. Dan pada saat itu, Rinpoche juga tidak sadar bahwa dia akan diadopsi oleh keluarga lain di Howell, New Jersey, yang merupakan tempat dari komunitas Kalmyk Mongolian yang cukup besar di Amerika. The next day, Rinpoche was introduced to his real parents, Dana and Boris Bugayev of Mongolian Kalmyk descent, and his new sister Litzma. They drove to pick him up in a big Ford, and Rinpoche was told to hug them because they were his parents. Kundechan gave him a big farewell hug, and before he knew it, he was on his way. Rinpoche and his new adoptive family then drove home, traveling from Philadelphia to Howell, where he would live for the next 9 years. It was all very surreal for the 6-year-old, but he was too young to really understand what was happening. Pada hari berikutnya, Rinpoche diperkenalkan dengan orang tuanya lain yang harus dianggap sebagai orang tuanya yang sebenarnya, yang bernama Dana and Boris Bugayev. Dari mereka berdua merupakan keturunan dari Kalmyk Mongolia, suku Kalmyk dari race Mongolia. Dan juga Rinpoche memiliki saudari baru yang bernama Litzma. Mereka menjemput Rinpoche dengan mobil Ford berwarna putih, dan Rinpoche juga diminta untuk merangkul mereka karena mereka adalah orang tuanya. Kundechan kemudian memeluk Rinpoche, dan ini merupakan pelukan perpisahan. Dan sebelum beliau mengetahuinya, Rinpoche sudah dalam perjalanan menuju rumahnya yang baru di Howell, New Jersey, dari Philadelphia. Di Howell, Rinpoche akan tinggal selama 9 tahun, dan semuanya seperti tidak nyata bagi Rinpoche yang pada saat itu berusia 6 tahun, tetapi beliau masih sangat terlalu muda untuk mengerti apa yang telah terjadi sebetulnya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah foto lain, ya, dari Boris and Dana Bugayev bersama dengan Kundechan. Jadi, kita sudah sampai pada halaman 58, dan dengan ini saya akan akhiri live stream hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya, dan sampai jumpa di live stream selanjutnya. Terima kasih. Dan sebelumnya, saya akan melakukan membaca doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Jadi biasanya setelah kita melakukan aktivitas yang baik, kita mendedikasikannya agar karmanya, agar pahala yang kita dapatkan bisa di-seal dan bisa membantu kita untuk mencapai attainment dalam praktek ajaran Buddha dan spiritual practice yang kita lakukan. Jadi kita lanjutkan. Jangcep Samcok Rinpoche, Make Panam Kegyuche, Kepa Nyampa Mepayam, Gongna Gongdu Pevaso, Toni Tongwa Rinpoche, Make Panam Kegyuche, Kepa Nyampa Mepayam, Gongna Gongdu Pevaso, Tasochi Sapa Gewade, Tandandroa Kunanga Panan, Kepa Kesun Losandra Pai, Tampi Jimpo Rindu Sao Shesho, Kewa Kuntu Yandah Lamadan, Dame Choki Pawa Lojochi, Sadalangi Yote Nabdone, Doje Changi Gopanyo Tosu, Gewadi Inyuruda, Lama Sangi Rugune,
doa cikya malupa di salah go paso. Tuki gal posong kapa, cusul nampa prewala, geki sama ciwada, tuki malu sang waso. Dada sengi dusundang, di waso hilatane, gewalo sang drapai, tanpa yuri pagi uci. Himo delek sendele, himo guyan delek sin, nisan taktu delek kau. Konco sungi jingilo, konco sungi ngoduso, konco sungi trashi sho, jesu namaku serap kencing, nam katine cucu gepada. Absan tempe drome sasungi, do emo setaktu ne gyuci. Lari rawe kowe singamli, penan dewa malu gimani, cendu si konten singga soi, sampai si tepatu thank you. Tumpai ngodrup malupan, edi dala selduso, kodang lempar loconang, gepa cuci syuk, dan so. Jadi terima kasih semuanya dan sampai jumpa pada live stream berikutnya.